Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat edukasi, selamat datang di podcast Ngobrol Santai bersama saya Lucy Sulastri dengan nomor induk mahasiswa 23810701113 dari Prodi PGMI Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 4 kelas D dari UIN Syaiber Syekh Nurjati Cirebon. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan menarik, yaitu perkembangan peserta didik di madrasah ibtidaiyah dan sekolah dasar. Kenapa sih kita perlu memahami perkembangan anak usia MI atau SD? Karena masa ini adalah masa emas di mana anak-anak mengalami perubahan yang sangat cepat dan beragam. Memahami proses ini sangat membantu guru, orang tua, atau semua yang terlibat dalam pendidikan untuk memberikan dukungan terbaik bagi anak-anak. Apa itu perkembangan peserta didik? Perkembangan peserta didik adalah proses perubahan yang terjadi secara bertahap dan berkesinambungan pada anak yang meliputi aspek fisik, kognitif, sosial, emosional, moral, dan bahasa. Perubahan ini bukan hanya soal bertambahnya tinggi badan atau kemampuan membaca, tapi juga bagaimana anak mulai berpikir lebih kritis, berinteraksi dengan teman sebayanya, dan memahami nilai-nilai kehidupan. Aspek-aspek perkembangan anak di usia MI atau SD ini meliputi yang pertama perkembangan fisik. Anak-anak di usia MI atau SD mengalami pertumbuhan fisik yang cukup signifikan. Mereka semakin mahir dalam keterampilan motorik kasar seperti berlari, melompat, dan bermain bola. Selain itu, kemampuan motorik halusnya seperti menulis, menggambar, dan menggunting juga semakin berkembang. Ini penting untuk menunjang aktivitas belajar sehari-hari. Yang kedua yaitu perkembangan kognitif. Di bidang kognitif, anak mulai berpikir lebih logis dan sistematis. Mereka sudah bisa memahami konsep sederhana dalam matematika, membaca dengan lancar, dan mulai mengembangkan kemampuan memecahkan masalah. Tahap ini sesuai dengan teori Kiase tentang tahap konkret operasional, di mana anak belajar melalui pengalaman nyata dan benda-benda konkret. Anak-anak juga sangat aktif bertanya, kenapa, bagaimana, dan apa itu? Ini adalah tanda rasa ingin tahu yang tinggi yang harus kita dukung dengan jawaban yang tepat dan menstimulasi. Yang ketiga yaitu perkembangan sosial dan emosional. Perkembangan sosial dan emosional sangat penting di masa ini. Anak mulai belajar berinteraksi dengan teman sebayanya, seperti berbagi, bergiliran, dan bekerja sama dalam kelompok. Mereka juga mulai mengenali dan mengelola emosi sendiri, seperti rasa senang, sedih, marah, dan takut. Kadang-kadang konflik kecil seperti rebutan mainan atau perbedaan pendapat memang wajar terjadi. Justru dari situ anak belajar menyelesaikan masalah dan memahami perasaan orang lain. Yang keempat yaitu perkembangan moral dan spiritual. Masa MI atau SD juga menjadi waktu penting untuk membentuk karakter dan nilai moral. Anak mulai memahami konsep benar dan salah, belajar jujur, bertanggung jawab, dan berempati. Pendidikan agama dan nilai-nilai spiritual juga sangat berperan dalam membentuk kepribadian mereka. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak, biasanya perkembangan anak tidak terjadi secara otomatis, tapi dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain faktor genetik, yaitu potensi bawaan yang diperoleh dari orang tuanya. Yang kedua, lingkungan keluarga. Seperti kasih sayang, pola asuh, dan stimulasi dari orang tua itu sangat berpengaruh. Yang ketiga, lingkungan sekolah. Guru, teman sebaya, dan suasana belajar yang kondusif membantu anak berkembang secara optimal. Yang keempat, kesehatan dan nutrisi. Anak yang sehat dan cukup gizi akan lebih siap belajar dan berkembang. Yang kelima, budaya dan sosial. Nilai-nilai budaya dan norma sosial membentuk cara anak berinteraksi dan berperilaku. Mengapa memahami perkembangan anak penting untuk guru dan orang tua? Dengan memahami tahapan dan karakteristik perkembangan anak, guru dan orang tua dapat menyesuaikan metode pembelajaran agar sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan anak. Yang kedua, memberikan perhatian dan dukungan yang tepat saat anak menghadapi kesulitan. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Yang keempat, mengidentifikasi potensi dan minat anak sejak dini. Yang kelima, mengatasi masalah perkembangan atau perilaku secara dini. Tips mendukung perkembangan peserta didik di MI atau SD. Berikan stimulasi yang sesuai dengan usianya. Gunakan metode pembelajaran yang interaktif dan konkret, seperti bermain peran, eksperimen sederhana, dan diskusi kelompok.
Lalu ciptakan lingkungan yang positif dan suportif. Berikan pujian dan dorongan agar anak merasa percaya dan termotivasi. Libatkan anak dalam kegiatan sosial. Ajak mereka berpartisipasi dalam kerja kelompok dan kegiatan ekstrakurikuler untuk mengasah kemampuan sosial. Lalu perhatikan kebutuhan emosional. Berikan ruang bagi anak untuk mengekspresikan perasaan dan bantu mereka mengelola stres atau konfliknya. Lalu, jalani komunikasi yang baik dengan orang tua. Kerjasama antara guru dan orang tua sangat penting untuk mendukung perkembangan anak secara menyeluruh. Demikian pembahasan kita tentang perkembangan peserta didik DMI atau SD. Semoga informasi ini bermanfaat bagi para guru dan orang tua dan semua yang peduli dengan pendidikan anak usia dini. Jangan lupa untuk terus belajar dan berbagi ilmu agar kita bisa menjadi pendamping terbaik bagi generasi penerus bangsa. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Ngobrol Santai bersama saya, Lucy Sulastri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.